Dan ini udah diajarkan nih, ada sebuah buku dari orang terkaya di Babilonia kuno. Orang terkaya itu lu tahu, dia bukan anak orang kaya, anak perdana menteri, anak presiden. No, bukan juga anak konglomerat atau pengusaha. No. Dia adalah budak, namanya Arkad. Dan ini lu bisa temukan di sebuah buku yang berjudul The Richest Man in Babylon. Jadi gue bakal ngajarin lu ya 4 tahapan bagaimana caranya lu bisa jadi merdeka, jadi orang yang bebas secara finansial, dan yang paling penting lu bisa tahu gimana caranya uang itu bekerja buat lu, bukan sebaliknya. Nah, buku ini begitu sakti guys. Buku ini ditulis 100 tahun yang lalu ya, di tahun 1926, dan udah berulang kali dikatakan sebagai buku yang paling penting di dalam hidupnya investor legendaris Warren Buffett dan Charlie Munger. Lu penasaran gak kenapa mereka bisa jadi orang terkaya di dunia? Ya langsung aja yuk kita belajar dari buku legendaris favoritnya Charlie Munger ini. Gimana caranya seorang budak bisa menjadi orang terkaya di Babilonia. Dan kisahnya menginspirasi investor legendaris favorit kita, Charlie Munger. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, era Babilonia kuno itu ya di situ masih legal buat jual beli budak. Bahkan ya sampai abad modern pun Amerika, Belanda, Eropa itu juga masih melakukan aktivitas perbudakan sampai tahun 1800-an. Ini hal yang normal. Di Indonesia pun banyak perbudakan itu dilakukan. Tapi kita mau bicara soal era Babilonia kuno. Jadi cerita The Richest Man in Babylon ini cerita tentang soal budak. Kisah seorang budak sangat miskin sekali, pengen jadi orang kaya, namanya Arkad. Nah, dia tahu dia nggak punya harta warisan. Dia tahu dia nggak punya kebun yang besar. Dia nggak punya kebun sawit guys. Tapi yang dia tahu apa? Dia punya tenaga. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menjual dirinya sebagai budak. Tapi dia tahu itu bukan akhir dari segalanya, karena dia lakukan itu untuk mengumpulkan uang. Jadi beda ya dengan konsep yang lu tahu budak kerja paksa di Indonesia itu palsu. Budak itu bahkan di Romawi lu dapat duit, dapat upah. Kalau di Romawi kuno salah satu jalan menuju kekayaan ya lu jual diri lu jadi budak atau jual diri lu menjadi gladiator. Tapi sama juga budak juga. Tapi lu dapat duit kok sampai lu bisa beli kebebasan lu sendiri. Jadi ciri khas di sistem Babilonia kuno, sistem perbudakannya adalah budak itu bukan pekerja bebas. Jadi beda kayak karyawan ya. Budak itu milik. Jadi ada pemiliknya, ada ownernya, namanya majikan. Pemilik budak, slave owner. Dan budak-budak ini nggak kayak karyawan swasta atau lu PNS ya. Mereka itu kan terima gaji tiap bulan nih, karyawan PNS swasta. Nah kalau budak itu mereka bukan sistem pembayaran gaji rutin, tapi mereka terima bagi hasil atas pekerjaan mereka. Mereka bisa terima bagi hasil dalam bentuk hasil padinya kalau panen, atau anggur, atau zaitun, atau bisa juga dapat makanan. Itu yang diperoleh oleh seorang budak. Lalu gimana caranya seorang budak itu bisa merubah nasibnya? Gampang. Budak yang